Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 3. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ayat 2. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ayat 3. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan dari kejahatan ke dalam kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin tumbuh dan teguh, sehingga perilaku serta perbuatan kami semakin baik dan benar, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Meski tak layak diriku.
Pembacaan firman Allah terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami tiba pada tahun yang baru ini. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap di dalam berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami berpadanan dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit.
Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban,
Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1 sampai 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat 2. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat 3. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kembali ke ayat 1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Musik saja. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan.
Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita menyerahkan persembahan kita. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas berkat anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mengembalikan sebagai persembahan kudus di hadapan-Mu, sebagai persembahan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau menerima persembahan kami ini ya Tuhan, menjadi hormat kemuliaan nama-Mu di surga. Tuhan, bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu saat kami memberikan persembahan ini, kami mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan agar semua boleh melaksanakan persembahan ini seturut dengan kehendak Bapa di surga. Puji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1 dan 2, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu
atas perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk bersekutu di hadapan-Mu, memuji, memuliakan Engkau. Dan kami telah memulainya dengan berdoa, dengan bernyanyi di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang mengutus Roh Kudus untuk mendiami setiap hati kami, memimpin kami. Terlebih Engkau yang mengaruniakan kepada kami hikmat, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, akan kami dengarkan, kami dapat mengerti dan memahami, serta kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, berkati kami dan berilah kami ketenangan, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami benar-benar bisa menjadikannya sebagai pedoman pegangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-14 sampai 25. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Ya, karena masih suasana tahun baru. Ya, dan selamat juga kepada pengantin baru. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema minggu hari ini dari firman Tuhan yang baru kita baca, yaitu diutus untuk memberitakan firman Allah. Sekali lagi, diutus untuk memberitakan firman Allah.
Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan semakin dibabat, semakin merambat. Apa arti daripada pepatah ini? Ini menggambarkan bahwa suatu hal akan terus berkembang meskipun dihambat. Dan pepatah ini memang sering digunakan, dipakai untuk pekabaran Injil. Ketika para penginjil, para misionaris, pemberita-pemberita firman Tuhan menyampaikan, menyebarluaskan firman Tuhan, dan ada banyak tantangan, ada banyak hambatan-hambatan yang mereka alami, segala kesulitan-kesulitan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan. Ada ancaman, ada aniaya, mereka dipenjara, bahkan mereka dibunuh. Tetapi pepatah ini menguatkan, meneguhkan, dan membakar semangat. Karena kenapa? Sekalipun mereka dibabat, diancam, dianiaya, dibunuh, tapi apakah firman Tuhan tidak jalan dan tidak tersebarluaskan? Tetap, Bapak Ibu. Dan buktinya sekarang kita telah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kita telah mendengar, menerima kabar sukacita, telah menerima Injil itu melalui para misionaris. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang tidak hanya satu orang, banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah pepatah ini menjadi kekuatan, menjadi motivasi yang akan terus mendorong kita untuk menyebarluaskan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apalagi dengan tema tadi yang berbicara diutus untuk memberitakan firman Allah. Berarti kita menggarisbawahi kata diutus. Ada orang-orang yang ditempatkan, ada orang-orang yang diutus dalam pekerjaan ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapakah firman Tuhan, Injil itu harus disampaikan? Siapakah yang memberikan perintah ini? Siapakah yang memberikan tugas ini? Apakah para rasul dengan berani saja menyampaikan tanpa ada perintah dari mereka? Kalau kita membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Yesus sendiri yang memerintahkan. Demikian juga dalam Markus pasal 16 ayat 15, bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, sebelum Yesus naik ke sorga, sebelum turunnya Roh Kudus, Yesus telah memberi perintah kepada para rasul. Apakah itu? Pergilah. Di dalam Matius pasal 28. Dan jadikanlah semua menjadi bangsa muridku. Ajarlah mereka. Di dalam Markus, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dan kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 sampai ke ujung bumi. Jadi inilah dasar bagi mereka mengapa mereka menyampaikan, mengabarkan Injil ini. Dan tadi kita telah mendengar bersama bagaimana kedua rasul ini datang ke Samaria. Ketika mereka telah mendengarkan bahwa rupanya orang-orang Samaria telah menerima firman Allah. Karena kenapa? Samaria ini sebelumnya bukanlah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bukanlah orang-orang yang percaya kepada Allah. Tapi mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Tapi oleh karena para rasul ini, bahkan salah satunya sebelum kita masuk di dalam ayat 14 ini, kita bisa membaca di ayat yang keempat sampai di ayat yang ke-13. Ada seorang diaken.
diakonos yang telah memberitakan firman di tanah Samaria ini. Siapakah dia? Dia adalah Filipus. Filipus ini menjadi pemberita Injil sehingga orang-orang Samaria mendengarkan itu. Dan menarik Bapak Ibu, nanti di tengah-tengah ini disinggung seorang ahli sihir yang bernama Simon. Karena kenapa? Orang-orang Samaria ini sebelumnya selain mereka tidak mengenal Kristus, mereka tidak menerima Injil, mereka lebih tertarik kepada hal-hal yang gaib atau yang mistis. Artinya mereka lebih suka kepada hal-hal yang menurut mereka itu sangat menakjubkan, yaitu masalah sihir, masalah perdukunan. Dan inilah Simon ini, seorang ahli sihir di sana, karena dia dengan sihirnya, dengan kekuatan yang dimilikinya dari dunia ini, maka banyak orang-orang yang tertarik kepadanya dan lebih lagi banyak pengikut-pengikutnya. Tapi kita lihat ketika Filipus datang dipimpin oleh Roh Kudus memberitakan firman Tuhan ini, Simon ini kemudian juga menerima firman Allah itu, bahkan memberi diri untuk dibaptis. Tapi ada satu kekurangannya, nanti akan kita lihat apa sebenarnya motivasi darinya. Bapak Ibu, mungkin ini sebuah pertanyaan penting bagi kita. Memberitakan firman Tuhan itu tugas siapa? Memang benar ada banyak orang yang mempertanyakan siapakah sebenarnya yang memberitakan firman ini. Saya membagi dua, ada tugas khusus dan nanti di berikutnya ada tugas bersama. Ini Bapak Ibu, yang pertama kita bisa melihat nabi-nabi, jelas itu. Kemudian para rasul, kemudian diaken, kemudian gembala atau istilah sekarang pendeta, pastor. Kemudian pemberita Injil, evangelis, pelayan. Nah, termasuk di dalamnya penatua atau satua nyakiriso. Kemudian pengajar-pengajar, guru agama. Inilah tugas khusus yang diberikan kepada seseorang yang telah dipanggil, dipilih untuk memberitakan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, berbahagialah dan terimalah dengan senang hati ketika kita diberikan sebuah jabatan dalam gereja, tugas dalam gereja, yaitu ketika misalnya kita menjadi salah satu seorang pemberita firman Tuhan. Satuannya Kirisu. Baik bos mai halo da. Halo si sakida hana, itu tugas khusus karena tidak semua orang akan menjadi satuannya Kirisu. Tapi tugas kita adalah memberitakan. Tema tadi mengatakan diutus untuk memberitakan firman Allah. Maka ketika menjadi satuan Kiriso, maka tugasnya tidak hanya masalah menjadi liturgus, tapi bagaimana juga dia bisa mengabarkan firman Tuhan itu, menjabarkan firman Tuhan itu, dan lain sebagainya. Kemudian ini tugas bersama. Siapakah yang bertugas untuk memberitakan firman Tuhan selain daripada orang-orang yang telah ditetapkan ini, yang telah di-SK-kan? Seluruh jemaat. Berarti semua jemaat Bapak Ibu ketika telah mendengarkan firman Tuhan, ketika percaya kepada Kristus, maka semua dipanggil, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Ini tidak mengenal masalah tua mudanya. Siapapun dia dipanggil menjadi pemberita firman Tuhan. Bahkan salah satunya anak muda dalam firman Tuhan ini adalah Timotius. Pemuda. Makanya nanti Paulus mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu,
dalam kesucianmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kasihmu. Nah ini. Yang kedua, orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dan dalam Efesus pasal 6 ayat 4, di situ telah diperintahkan orang tua. Walaupun hanya di garis bawahi di situ bapak-bapak. Karena bapak-bapak menjadi imam dalam keluarga. Maka tugasnya adalah memberitakan firman Tuhan kepada keluarga, kepada anak-anaknya. Jadi mau ita gaya ita satua, tak halu weda. Babu itanya abele ra ibu-ibu. Ya, abele ogunehin ra ibu-ibu mangade, muri kera bapak. Padahal tugas siapakah itu sebenarnya? Dalam Efesus dikatakan bapak-bapak. Siapakah yang menjadi kepala bagi istri? Laki-laki. Nu pernah lah sofu ke gua pi alam ini ibu bahana itaria ida ibu-ibu adalah hal-hal berapa bapak-bapak. Bau mani baru memeno lalau zahono ira bapak-bapak. Jangan. Tetaplah jalankan peran masing-masing. Walaupun kita harus bekerja sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Berikutnya Bapak Ibu. Ketika kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimanakah respon kita? Nah inilah respon daripada Rasul ini. Ketika mereka mendengar bahwa orang-orang Samaria telah menerima Injil, telah percaya kepada Tuhan, maka segeralah mereka di ayat yang ke-14. Para rasul ini mengutus utusannya, yaitu diwakili oleh Petrus dan Yohanes. Mereka datang. Jadi mereka ini mengutus dan mendukung pelayanan. Tidak hanya sekedar datang, tapi mereka juga mendukung pelayanan walaupun hanya seorang diaken, yaitu Filipus yang telah memberitakan Injil. Awalnya tadi bukan rasul. Karena jabatan rasul lebih tinggi daripada diaken. Tapi mereka merespon itu, mereka mendukung itu, akhirnya mereka bekerja sama. Inilah yang terjadi, mendukung pelayanan. Mengapa? Supaya orang-orang Samaria itu semakin teguh di dalam iman. Itulah nanti mereka lakukan hal yang kedua ini. Mereka berdoa di ayat yang ke-15. Setibanya mereka di sana, mereka berdoa supaya mereka beroleh Roh Kudus. Karena mereka menyadari bahwa sebenarnya manusia ini pada dasarnya lemah, terbatas, tidak kuat. Dan salah satu sifat yang terjadi yang dialami, yang dimiliki oleh seorang itu adalah masalah ketakutan itu. Maka mereka meminta supaya Tuhan mengutus juga Roh Kudus kepada mereka. Dan kemudian ketika Roh Kudus itu ya ada dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu ketika mereka menumpangkan tangan, maka orang-orang yang telah diberi Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus nanti akan melakukan tugasnya masing-masing berdasarkan karunia-karunia yang ada. Dan selanjutnya mereka bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Nah ini, memang Bapak Ibu dalam memberitakan firman Tuhan itu selalu ada hambatan. Dan inilah yang terjadi tadi, takut. Mengapa dia takut? Karena dia takut ditolak. Kemudian dia takut ditinggalkan. Memang seringkali ini terjadi. Ada kesaksian-kesaksian seseorang ketika mengikut Kristus. Dia ditinggalkan oleh keluarganya. Dia ditolak oleh keluarganya sendiri. Oleh rekan-rekannya, sahabatnya. Apalagi yang dari luar. Diancam, dianiaya, dibunuh. Dan yang kemudian, ini yang sering terjadi dalam kehidupan seseorang. Merasa tidak layak atau belum siap. Nah, ketika misalnya dipilih atau mungkin disampaikan kepadanya nanti ada pemilihan, entah panitia lah hal-hal yang ini.
Dia mengatakan, saya masih belum siap. Saya ini tidak layak. Percaya Bapak Ibu, memang di antara kita, di antara para pelayan pasti memang ada pergumulan-pergumulan seperti ini. Apalagi kalau dia mengatakan, ya latar pendidikan saya kan bukan seorang teologi. Lalu bagaimana nanti ketika saya menjadi satu anak Kristus, apakah saya bisa memberitakan firman Tuhan? Jangan takut Bapak Ibu, kenapa? Ada Roh Kudus yang menguatkan, ada Roh Kudus yang menolong, ada Roh Kudus yang memimpin, ada Roh Kudus yang membimbing kita. Seperti yang telah dialami oleh rasul-rasul ini. Mereka tidak takut karena kenapa? Mereka percaya bahwa Roh Kudus yang telah diutus itulah yang menolong mereka. Maka kembali tadi ke pepatah, semakin dibabat, semakin merambat. Tapi kalau ada ketakutan, kalau ada rasa ketidakpercayaan diri dalam diri seseorang, sekalipun telah dipilih menjadi pelayan, apakah merambat yang terjadi? Tidak. Dibabat dia mati. Mari percaya kepada Roh Kudus. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, ketika seseorang dipilih, dipanggil menjadi seorang pelayan, ini kesaksian nyata ini. Ada yang menolak. Dia menolak mengapa? Hanya karena perkara dia tidak memiliki baju. Ada. Hana belum masih atau bali satu anak kiriso Bapak Ibu. Ibu sedang bali baruku. Iro pelayanan raudannya lawadannya baru-baru kuda manu. Nah, itu kan dia juga menjadi dilema dalam diri seseorang. Padahal bukan itu yang dipandang, dilihat, dinilai oleh Tuhan. Padahal yo bada tebay mo bola-bola raenoni. Tebay doa fasa zipato, tebay doa ger baru hasa ger. Walaupun oya baru daya. Ya, menyesuaikan Bapak Ibu. Tapi intinya lah hidup sederhana. Kita percaya karena ini sebuah panggilan dari Tuhan. Kita menerima tanggung jawab dari Tuhan. Maka mari siap memberi diri menjadi seorang pemberita firman Tuhan. Berikutnya, respon yang menerima firman Tuhan. Ada respon positif dan ada juga respon negatif. Respon positif adalah percaya, memberi diri untuk dibaptis, dan kemudian bertobat. Nah ini, tadi orang-orang percaya lalu memberi diri untuk dibaptis dan bertobat. Namun respon negatif ini ikut-ikutan, keras hati, mengabaikan belum waktunya. Nah ini, banyak orang sekarang hanya ikut-ikutan Bapak Ibu. Inilah respon negatif ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika dipilih menjadi seorang pelayan. Hasifau baruru, hasifau bahufa, hufa. Si hufa mana? Ayam penting boleh tobali enoni. Haradanya agak todai baka ba eska sohalewannya. Ada ruah, samus. Ini hanya ikut-ikutan. Ini adalah negatif sebenarnya Bapak Ibu. Responnya ini bukan respon positif. Hanya ikut-ikutan. Termasuk ikut-ikutan beribadah, ikut-ikutan menganune, lain sebagainya. Boleh sih maniba suasana Natal hari ramai tiba-tiba, ifate bano sepi. Asa nau ele, amin. Anau geledare ba, amin, amin. Maka tetap setia. Musim apapun yang terjadi, mau musim Natal, mau musim ibadah raya dan sebagainya, kita tetap aktif memuji Tuhan. Keras hati ada, tidak berterima, mengabaikan, ya itu tidak penting bagi saya. Saya masih muda, saya masih belum menerima itu. Apalagi yang mengatakan belum waktunya, masih menunda, menunggu. Apalagi tadi seperti yang dialami oleh Simon ini. Inilah satu yang terjadi dalam dirinya ketika dia hanya ikut-ikutan. Ketika ada motivasi tersembunyi tertentu yang mencari kepentingan diri sendiri untuk menguntungkan dirinya. Yaitu mencoba menawarkan uang dengan membeli karunia atau Roh Kudus itu.
Sehingga apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes menegurnya karena dia diibaratkan hatinya seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi hati-hati, jangan sampai hati kita ini seperti empedu yang pahit, tidak ada rasa manis sedikit pun. Inilah yang dialami oleh Simon. Jadi ketika kita menerima, percaya kepada Kristus, memberi diri untuk dibaptis, salah satu yang perlu kita lakukan adalah bertobat. Terakhir Bapak Ibu, inilah yang perlu kita lakukan ketika kita memberitakan firman Tuhan. Inilah beberapa contoh saja. Yang pertama, bagaimanakah kita menyampaikan firman Tuhan itu? Berkhotbah. Ya, seperti yang kami lakukan. Kemudian mengajar, seperti yang dilakukan oleh guru-guru agama. Kemudian bersaksi. Nah, bersaksi ini siapapun dia boleh bersaksi. Ketika ada PA, sering ditawarkan, kalau ada di antara Bapak Ibu yang memberi kesaksian, bukan hanya kesaksian pujian, tapi kesaksian pribadi yang telah dialami di dalam kehidupan sehari-hari, maka bersaksilah. Kemudian menggunakan media sosial, share-lah sebanyak mungkin. Dan yang terakhir, jangan lupa harus menjadi teladan Kristen. Ina onehi ita berkhotbah Bapak Ibu, bana leto bali ita teladan, saya. Ini juga penting. Banyak orang memang pintar berpidato, pintar berkhotbah, tapi tidak menjadi teladan. Mari Bapak Ibu introspeksi diri. Kita renungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga siapapun kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani dan mengabarkan firman Tuhan. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita 1 Korintus pasal 9 ayat 16c. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Orang-orang yang tidak mau memberitakan Injil ketika dia telah dipakai oleh Tuhan, yang terjadi adalah kebinasaan, celaka. Marilah mengingat ini. Mari Bapak Ibu menyebutkan bersama-sama tiga-tiganya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami telah mendengarkan, bahkan telah menerimanya. Dan saatnya juga kami harus merespon firman ini. Terlebih ketika kami diutus untuk memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan, ingatkanlah kami, agar kami tetap menjalankan tugas kami, peran kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan tetap tersebar luaskan dan diterima oleh seluruh umat-Mu di dunia ini. Demikian juga karuniakanlah kepada kami buah-buah roh. Bahkan Roh Kudus itu sendiri yang akan menolong kami, yang akan mengajari kami, yang meneguhkan iman kami, menguatkan kami. Sehingga ketika ada hambatan, dengan berbagai tantangan-tantangan yang kami alami, kami tidak takut. Kami percaya bahwa Yesus bersama kami, Immanuel, dan demikian juga Roh Kudus sendiri yang menolong kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami Bapa, supaya kami menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Yahuwu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 19 Januari 2025, pengkhotbah Bapak Pendeta Adi Elilaia, liturgos Ibu SNK Ina Berlian Hia, dalam bahasa Nias. Para pelayan KPA tanggal 19 Januari 2025 dapat dibaca di warta jemaat ini. Para pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan Yogyakarta dapat dilihat di warta jemaat ini. Warta jemaat Komisi Perempuan. Diberitahukan ibadah PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Januari 2025 setelah selesai ibadah di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Miseria Daily, diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 2. Diberitahukan ibadah PA Syukuran Tahun Baru 2025, Lingkungan 2, akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, pukul 18.30 WIB, di lantai 3 Gedung Yafet BNKP Jakarta. Diharapkan segenap anggota lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Persembahan dana pelayanan sinode. Disampaikan bahwa pada ibadah Minggu 19 Januari 2025 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan dana pelayanan sinode yang diantar ke depan. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Laporan kegiatan dan keuangan komisi-komisi berkaitan dengan evaluasi program kerja tahun 2024, maka diinformasikan kembali kepada masing-masing komisi dan panitia perayaan hari-hari besar gerejawi agar segera menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan tahun 2024 kepada Sekretaris Jemaat. Batas sampai dengan hari ini, Minggu 12 Januari 2025. Pertemuan BPMJ dengan Ketua Komisi dan Ketua PPHBG.
Diberitahukan kembali pertemuan antara BPMJ dengan ketua komisi-komisi beserta ketua PPHBG dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 Januari 2025 setelah selesai ibadah di ruang konsistori BNKP Jemaat Jakarta dengan agenda rapat koordinasi. Diharapkan ketua-ketua komisi dan ketua PPHBG dapat mengikuti pertemuan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 14 dan 16 Januari 2025 sebagai berikut. Selasa, pendeta jemaat melayani di lingkungan 6, pendeta fungsional melayani di lingkungan 1. Hari Rabu, pendeta jemaat melayani di lingkungan 4, pendeta fungsional melayani di lingkungan 3. Kamis, pendeta jemaat melayani di lingkungan 5 dan pendeta fungsional melayani di lingkungan 2. Diharapkan kepada Satuan Yakeriso lingkungan supaya menyampaikan kepada sekretariat gereja terkait tempat kunjungan di masing-masing lingkungan. Laporan keuangan. Total penerimaan Rp27.942.320. Total pengeluaran Rp13.830.482. Saldo akhir Rp219.465.521.80. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Daftar persepuluhan dapat dilihat di warta jemaat. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 6 Januari sampai dengan 12 Januari 2025 sebanyak 16 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Setelah selesai warta jemaat ini, penyerahan Alkitab oleh BPMJ kepada pengantin baru. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam, selamat tahun baru. Yang kami hormati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, seluruh majelis jemaat, rekan-rekan BPMJ, seluruh warga jemaat, dan terlebih-lebih kepada pengantin baru yang telah bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Atas berkat dan kasih karunia-Nya kita boleh bersama-sama pada hari ini memuji muliakan Tuhan, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Semoga firman Tuhan bermanfaat dan menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini, di tengah-tengah kita bersama-sama dengan saudara kita yang dulu di tahun yang lalu kita tahu saudara Forius Lase adalah seorang diri, dan sekarang telah bersama-sama dengan kekasih hatinya, saudari Nodi Lazega. Forius ini yang kami kenal orang baik, tidak pernah melirik ke kiri dan ke kanan. Orang yang patuh kepada Tuhan, dia selalu datang ke gereja.
sekalipun kami tahu dia orang sibuk. Oleh karena itu kami undang saudara kami Forius Lasek beserta istri ke depan. Ya, boleh di atas, boleh di bawah juga. Ya, inilah saudara kita yang baru melangsungkan pernikahan pada tahun lalu, tepatnya 12 Desember 2024 di Gereja BNKP Jemaat Yubelium Ilimaziaya Resort 35. Kami dari BNKP Jemaat Jakarta menerima kehadiran saudara-saudari sebagai keluarga baru di BNKP Jemaat Jakarta. Dan di ruangan ini ada komisi bapak untuk saudara kami Forius, ada komisi bapak yang siap menyambut saudara menjadi anggota komisi bapak, dan kepada saudari kami Nodila Zega, tentu komisi perempuan siap menyambut saudari menjadi anggota komisi perempuan. Dan selanjutnya sebagai orang beriman kita bersekutu dalam kasih Kristus di Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Tentu kami undang Bapak Sekretaris ke depan untuk menyampaikan tanda kasih yang kami sudah siapkan, yaitu merupakan Alkitab. Kami berharap saudara sekeluarga atau pengantin baru ini boleh melangsungkan kehidupan dengan baik, dengan mengandalkan Tuhan. Tentu Alkitab ini yang akan disampaikan oleh Pak Sekretaris sebagai tanda kasih BNKP Jemaat Jakarta bisa menjadi tuntunan hidup dalam menjalani hidup, mengarungi lautan kehidupan, mengarungi bahtera rumah tangga yang baik. Ya, jangan kaku Foris, jangan takut. Ini memang cobaan. Kami persilakan Bapak Sekretaris untuk menyampaikan. Semoga sah. Semoga Alkitab ini menjadi suluh dan terang dalam perjalanan kehidupan saudara-saudari. Dan diingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, saudara Foris menjadi kepala keluarga yang berdoa, dan biarlah Kristus menjadi kepala keluarga saudara. Tuhan memberkati saudara-saudari, memberikan berkat yang luar biasa, anak-anak putra dan putri sebanyak bintang di langit dan juga sebanyak pasir di laut. Terima kasih, Yahobu. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku waris
bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Dengan segenap hati, jiwa, dan raga kami, Bapa, kami datang di hadapan-Mu, mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, dan juga membawa di hadapan Tuhan persembahan-persembahan yang telah kami antarkan, yang telah kami kumpulkan bersama untuk memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang telah kami alami. Bahkan dalam 1 minggu ini kami telah menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu Bapa, marilah terima persembahan kami, terimalah hidup kami, supaya kami terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk memberitakan firman-Mu, untuk memuliakan nama-Mu di surga. Demikian juga kami tetap memohon kepada Tuhan agar Tuhan terus mengaruniakan kepada kami hikmat, sehingga kami juga dapat berjalan di jalan yang benar dan mengikuti segala perintah, bahkan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku firman. Demikian juga segala pergumulan-pergumulan kami bawa di hadapan Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit, mari Tuhan Engkau angkat tangan-Mu dan Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Terlebih orang tua kami, Bapak Ama Devi, Bapak Ama Iman, Bapak Ama Hans. Demikian juga orang tua kami, Ibu Ina Timo, Ibu Ina Teddy, bahkan orang tua kami, Ibu Ina Edu, yang baru diopname di rumah sakit dan saat ini sedang dalam pemulihan. Dan siapapun Tuhan jemaat yang sakit, kami memohon kiranya dengan kasih dan dengan kuasa Tuhan, mereka akan dikuatkan, disembuhkan. Bahkan Tuhan boleh memberkati setiap obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Demikian juga kami mendoakan saudara-saudari kami yang berduka. Kami bersyukur karena keluarga Ibu Narisda boleh pulang kembali ke Jakarta. Biarlah Tuhan yang terus menolong mereka, menguatkan mereka dan meneguhkan iman mereka, sehingga mereka juga tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Demikian juga keluarga Bapak Maina Arlan. Mereka kehilangan orang tua yang mereka cintai, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus menghibur hati mereka. Demikian juga Bapak yang mengalami pergumulan-pergumulan, masalah-masalah pribadi, baik karena pekerjaan dan segala kebutuhan-kebutuhan, karena studi dan lain sebagainya. Mari Tuhan selalu berperkara, campur tangan dalam setiap masalah yang mereka alami, sehingga mereka juga merasakan kedahsyatan kuasa Tuhan
dari warga jemaat lingkungan 1 sampai lingkungan 6, agar kami tetap mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Terlebih Tuhan, tugas-tugas kami para hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi hamba-Mu. Ingatkan kami juga agar kami tetap setia dan bertanggung jawab dalam pekerjaan mulia, dalam pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan bagi kami. Kuatkan kami dan teguhkan iman kami, sehingga kami juga mampu menjadi teladan bagi jemaat-Mu. Bahkan seluruh anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang memberi mereka pertumbuhan, bahkan memberkati setiap cita-cita dan masa depan mereka. Demikian juga Bapa, kami bersyukur karena saudara kami Forius Lase dan juga istrinya yang saat ini bersama-sama dengan kami boleh beribadah pada Tuhan, yang telah membentuk rumah tangga baru. Mari juga Tuhan berkati mereka. Tuhan jadikan mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu mengasihi Tuhan, dan yang menjadi juga teladan bagi sesama mereka. Kami percaya bahwa setiap harapan-harapan mereka, Tuhan akan selalu ada dan Tuhan akan menjawab. Untuk itu Bapa, berkati mereka, beri kesehatan, bila umur yang panjang, dan demikian juga kami akan khidmat kepada mereka, sehingga mereka juga boleh bergandengan tangan untuk menjalankan peran mereka, baik sebagai suami maupun istri. Demikian juga ketika nanti ada berkat, ketika mereka menjadi orang tua yang siap untuk membesarkan segala apa yang Tuhan telah berikan bagi mereka, anak-anak mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini, yang baru datang dan beribadah. Kami memohon kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, Tuhan juga yang selalu menyertai mereka, sehingga pada minggu-minggu yang akan datang mereka kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji-muji nama Tuhan. Mari Tuhan panggil seluruh umat, gerakkanlah setiap hati mereka, ketuklah pintu hati mereka, agar mereka semua terpanggil untuk berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dan mensyukuri segala berkat-berkat. Ya Bapa, kami mendoakan juga para pemimpin kami di negara kami, bahkan untuk pulau yang tercinta kami. Tuhan juga berkati. Berikan juga pada mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka juga mampu memimpin rakyatmu dengan baik. Dan terlebih Tuhan, mereka juga menjadi teladan-teladan bagi rakyatmu, sehingga seluruh umat rakyatmu bersorak di hadapan Tuhan, bersuka cita dan merasakan damai sejahtera. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menolong dan Tuhan melindungi, menyertai kami di perjalanan, sehingga nanti kami boleh sampai di tempat kami dengan selamat. Demikian juga saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari Tuhan juga berkati mereka. Mari Tuhan juga lindungi mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka, bertambah pula kedewasaan mereka, bahkan pengenalan mereka akan Kristus semakin dalam dan semakin kuat, sehingga mereka juga menjadi saksi-saksi bagimu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Jauh dari kesempurnaan, kami hanya mendapatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau
dan